Fungsi kuadrat. Sebelum masuk ke fungsi kuadrat, sebelumnya ketika dia berupa fungsi linier, jadi grafik fungsi linier itu nanti berbentuk garis lurus. Nah, tapi kalau grafik fungsi kuadrat itu bentuknya nanti parabola. Parabola itu kayak apa? Ya, kayak bola, tapi nggak full bulat, nggak full lingkaran, kayak gitu. Oh iya, bentuk umumnya. Bentuk umum. Harusnya warna beda ini tadi. Bentuknya parabola. Terus bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kayak gitu. Sehingga kalau ada soal nomor 1 fx, harusnya merah ya soal, karena fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 1. Berarti a nya 3, b nya min 2, c nya 1, kayak gitu. Terus iya ya, wis lah, gak apa-apa. Nomor 2 fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x min 2. Berarti a nya sama dengan 2, b nya 3, c nya min 2, gitu ya. Terus 3 warna beda. Fx sama dengan x kuadrat min 4. Berarti a nya 1, b nya 0 karena memang nggak ada, berarti c nya min 4. Oke. Terus nomor 4 fx sama dengan 5x kuadrat min 4x. Jadi wis ngerekord. Sudah. Berarti a nya 5, b nya min 4, c nya yang enggak ada, c nya yang 0. Oke, terakhir nomor 5 fx 7 ditambah 2x min x kuadrat. Kalau kayak gini berarti a nya itu min 1, b nya 2, c nya 7. Sudah, setelah itu kita masuk ke grafik. Grafiknya itu nanti ada 2. Ketika dia a nya kurang dari 0,
atau kalau nggak paham A-nya itu negatif, grafiknya akan terbuka ke bawah kayak gini. Nah, tulis deh, dia namanya terbuka ke bawah dan kebalikannya terbuka ke atas. Terbuka ke atas kebalikannya ketika A lebih dari 0 atau positif kayak gitu. Oke, kasih garis sih. Terus apalagi, titik potong tak singkat tipot. Tipot dengan sumbu X itu kuncinya adalah Y-nya disama dengankan 0. Oh iya, Y itu juga bisa ditulis sebagai Fx, jadi bisa juga Fx sama dengan 0. Contoh soal, taruh kanan ya, oh bawahnya wis. Tentukan koordinat titik potong pada Fx sama dengan X kuadrat min 5X plus 6 terhadap sumbu X kayak gitu. Terus gimana berarti? Identifikasi dulu aja. Langsung dimasukkan, Y-nya kan sama dengan 0. Ya udah, berarti 0 sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Berarti difaktorkan. Berapa kali berapa yang hasilnya 6, berapa tambah berapa yang hasilnya min 5. Tentunya min 3 kali min 2, min 3 tambah min 2. Jadi faktornya X min 3, X min 2. Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Sehingga jawabannya adalah 3,0 dan 2,0. Kalau bingung kenapa kok bisa jadi seperti itu, ya karena dia kan berupa X, Y. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. Itu. Terus lanjut. Titik potong sumbu Y berarti X-nya yang disama dengankan 0 gitu ya. Soalnya tentukan koordinat titik potong Fx X kuad. Oh, ini sama, nggak usah ditulis wis. Apa namanya, fungsinya sama, tinggal kerjakan aja. Fungsinya sama kayak fungsi sebelumnya, berarti X-nya yang dinolkan, fungsinya pakai ini ya. X-nya yang dinolkan berarti F0 sama dengan 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 6. Berarti 6. Habiskan ini 0 semua. Ya sudah, berarti hasilnya adalah, taruh sampingnya 0,6 kayak gini. Sudah, setelah itu ada yang namanya titik puncak.
tak singkat tipun, atau ada juga yang menyebutnya titik balik, atau ada juga menyebutnya titik ekstrim, kayak gitu. Jadi kalau di dalam grafiknya, misal grafik yang terbuka ke bawah, dia ini sumbu X-nya, ini sumbu X, X gini ya, itu juga disebut dengan sumbu simetri. Sumbu simetri. Sehingga sumbu simetri itu sama dengan X. Oh iya, titik puncak itu di puncaknya ini. Kalau terbuka ke bawah berarti di sini. Lah itu dia nyebutnya P, puncak kan. Kan X, Y berarti XP, YP, kayak gitu. Nah, sumbu simetri itu kok di X ini di Y ya. Ini sumbu Y. Terus sumbu simetri itu enggak usah wes nanti tambah bingung, enggak usah X. Nah, sumbu simetri itu sama dengan X. Kenapa kok sama dengan X? Ya karena di sini nanti kan ada ini kan X, Y. Sumbu simetri itu yang X di puncaknya ini, berarti X nya itu sama dengan XP, kayak gitu. Terus kalau dia terbuka ke atas, nah kayak gini, titiknya di sini, tetap sumbu simetrinya juga sama. Puncaknya ya berarti di sini, ini berarti P, XP, YP. Sumbu simetrinya juga sama, tulis SB gitu aja ya. Simetri sama dengan X sama dengan XP, gitu. Oh, ini bukan sumbu simetri, ini buat menjelaskan yang lain. Sumbu simetri itu kan si X, nah terus yang Y itu dia fungsinya adalah nilai optimum, itu sama dengan Y, kalau dalam hal ini sama dengan YP, kayak gitu. Jadi X nya itu milik sumbu simetri, Y nya itu milik nilai optimum. Ketika dia terbuka ke atas, tentu ini namanya nanti nilai maksimum. Kalau di bawah, kalau dia terbuka ke atas, puncaknya di bawah, berarti nanti dia yang minimum, kayak gitu. Terus cara mencarinya gimana, rumusnya? Nah, ini penting. Rumusnya tak kasih merah aja ya. Si XP itu adalah min B per 2A, kalau YP itu min D besar per 4A. D itu diskriminan. Kita tahu bahwa diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Nah, wis rumusnya ini. Bebas pakai yang mana, kayak gitu. Sudah. Nah, ini hati-hati ya, minnya itu di bawah. Ketika nanti nulisnya itu jadi minnya di atas kayak gini, ini salah. Tapi kalau nulisnya minnya di atas tapi dikurung,
min 4AC 4A. Ini benar. Kalau digabung gini salah karena minnya jadi miliknya B. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Masih garis. Apa ini berarti? Oh, lanjut ke sini. Oke. Ini soalnya adalah ada fungsi y, bisa fx ya, bebas tergantung soal. Ini pakai y, x kuadrat min 4x plus 4. Disuruh cari yang pertama titik puncak, terus yang kedua sumbu simetri, yang ketiga nilai maksimum atau minimum. Terus kerjakan, identifikasi dulu. A nya berarti 1, B nya min 4, C nya 4. Masukkan ke sumbu titik puncak, berarti kan XP min B per 2A, berarti min 4 per 2 kali 1, berarti ini min ketemu min positif, 4 bagi 2, 2. Temu XP nya, lanjut YP itu min B kuadrat min 4AC per 4A, nanti min B kuadrat, langsung aja ya, 16 min 4, ini 1, ini 4 per 4, langsung aja ya, 4 kali 1 4. Wis, berarti hasilnya min, ini bisa dicoret sebenarnya, 4 coret sama ini berarti 4, jadi 4 kurangi 4, 0 gitu. Jadi tipunnya adalah 2,0, sehingga sumbu simetri X nya sama dengan 2, terus nilainya ini max apa min itu dilihat dari A nya. A nya kan mana ya, taruh sini aja ya pakai warna beda. A nya kan 1 ya, berarti A itu lebih dari 0, berarti dia terbuka ke atas kayak gini, dia di bawah kan, berarti min, makanya nilainya itu min, nilai minimum, berarti Y sama dengan 0. Sudah, itu jawabannya. Lanjut. Nah, ini digambar sebenarnya, tapi gimana ya, bisa taruh sini ya. Ada grafik, di sini 3 titiknya, berarti ini 3, 2, 1, 0 di sini.
3, 2, 1, 0 di sini, berarti ini nanti ada garis kayak gini. Di sini min 1 ya. Nah, ini lengkap. 1, 2, 3, 4, 5. Wis. Nanti ketemunya itu titiknya di sini 1,3, terus di 2 sendiri, di 4, terus ini 1,3 sama di 5,3. Grafiknya pakai merah aja. Sepet, 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 sepet. Nah, nice. Jadi soalnya berbentuk grafik ini. Terus pertanyaannya adalah yang nomor 1, F5 ditambah F inverse min 1. Nomor 2, daerah asal. Nomor 3, daerah hasil. Caranya gimana? Kita tahu bahwa F5 itu artinya ketika X-nya itu 5, Y-nya berapa gitu kan. Ya, Y-nya ketika 5, Y-nya kan 3. Kan ini yang sumbu X, ini sumbu Y. Ketika X-nya 5, berarti kan di sini Y-nya yo 3. Jadi ini 3, berarti F5 itu 3 ditambah. Nah, ini kalau inverse itu artinya kebalikan. Jadi yang awalnya adalah X, Y, dia menjadi Y, X. Berarti ketika Y-nya min 1, X-nya berapa? Y kan ini ya, Y min 1, berarti di sini X-nya berarti yang 3. Jadi ini 3, ini 3 gitu. Sama dengan 6. Sudah ketemu. Daerah asal itu domain. Artinya domain itu berarti df. Domain itu artinya X. Tulis di sini dulu harusnya. Domain itu sama dengan X gitu. X-nya, sumbu X-nya itu terbatas, enggak terbatas. Ke kiri ini boleh, ke kanan yo boleh, bebas. Jadi domainnya bebas. Jadi semua bisa masuk. Jadi domainnya adalah X, dimana X anggota bilangan real. Daerah hasil itu range. Range itu kebalikannya, berarti dia Y. Jadi R Y itu sama dengan ya, Y ini terbatas, ke bawah lagi ini kan nggak bisa, tapi ke atas ini bebas. Jadi paling bawahnya itu ini si min 1. Jadi Y, dimana Y itu lebih besar sama dengan min 1, dimana Y anggota bilangan real gitu. Terus apalagi soalnya, gambar lagi. Oke lah, kita gambar lagi. Paling 6, paling tinggi 6. 1, 2, 3, 4. Yo, di sini berarti 1, 2, 3, 4. Di sini boleh. Ini 6, berarti ini 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sip. Nah, di sini 4, 2, 3, 4. Sip. Di sini min 4, sini min 1.
terus di sini 1, di sini 2. Ini lurus ya. Grafiknya nanti ketemunya di 6, ini lurus. 6 min 1 di sini sama 2 min 4. Nah, pakai hijau aja. Grafiknya melek, berhenti di sini. Terus dia ke atas seruput. Terus dia nggak lurus, coy. Hapus. Dia ke atas terus ke bawah. Nah, kayak gini. Kurang lebih seperti itu. Ini lurus ya. Yang ditanyakan nomor 1 harusnya. Daerah asal sama daerah hasil. Daerah asal kayak tadi domain, berarti df itu yang x. Ini bukan ry, bangsat. Bukan ry tapi rf. Nah, domain fungsi, range fungsi. df itu di mana? X di mana? X-nya itu terbatas, ke kiri lagi ini nggak bisa, tapi kalau ke kanan bisa. Jadi X lebih dari min 4 nggak ada sama dengan, karena dia bulat. X anggota salah, capek hijau. X anggota real gitu. Terus RF di mana Y anggota, Y-nya pun sama ya. Dia terbatas gak sih? Dia ke puncak dimana Y puncaknya berapa tadi? 6 ya, benar ya. Berarti Y kurang dari 6. Harusnya gitu. Kurang dari sama dengan 6. Y anggota real. Nah, seperti itu. Terus apalagi ya? Ada soal lagi sih. Ini sudah. Oh iya, kunci nih. Endi mang rek? Ada kayak endi mang kunci nih? Nah, iki. Terima kasih ya Leti. Cepet ngupload tak. Balik lo kamu nambahin kancing. Sing seleting itu kita nambahin kancing terus deh. Kalau kan tertutup sih. Jadi ini pas kita bintang itu. Oh. Selanjutnya adalah
cari titik balik dari fungsi 2x kuadrat min 8x plus 17. Titik balik itu sama kayak tipun. Ya sudah, berarti cari P, X, P, Y, P gitu kan. Ya sudah, hitung aja berarti. XP, identifikasi dulu. Biar mudah. Berarti kan A-nya 2, B-nya min 8, C-nya 17. Jadi XP min B per 2A berarti min 8 per 2 kali 2. Minnya coret, 2 coret berarti 4. Bener ya? Salah dong. Kan 8 bagi 4 berarti 2. YP berarti min B kuadrat min 4AC per 4A berarti min B kuadratnya berarti 64 min 4AC. 4A berarti 4 kali 2 berarti min 8 kan, bagi 8 8, ini habis berarti min ini 8 min 17 berarti berapa? Ini kan min 9 tapi ketemu min, jadi positif, jadi 9. Jadi XPYP nya nanti 2,9. Sudah. Bener ya? Benar-benar. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya tak taruh kanan ya. Tentukan daerah hasil dari fx min x kuadrat plus 5x min 6. Nah ini daerah hasil berarti kan range, tapi dia dari fungsi bukan dari grafik. Berarti caranya kayak gimana? Range itu kan sebenarnya dia berupa Y berarti cari nilai maksimumnya yaitu YP. YP kan min B kuadrat min 4AC per 4A. Wes, masukkan identifikasi dulu biar mudah. A nya min 1, B nya 5, C nya min 6 ya. Terus masukkan min B kuadrat berarti 5 kuadrat 25 min 4 min 1, C nya min 6. Terus berarti 4A berarti min 4. Itu ya. Nggak bisa dicoret-coret, 25 nggak bisa bagi 4. Ya wis, biarin 25. Ini berarti min ya. Min 3 kali berarti min 4 kali 6 24 per min 4 berarti hasilnya min 25 berarti 1 min 4 min habis berarti 1/4. Ya sudah, karena dia warna beda, karena A nya itu
min 1. A-nya min 1 berarti kan A kurang dari 0. Berarti kurang dari 0 itu kan dia terbuka ke bawah. Itu kan. Berarti dia nanti ini yang paling maksimum toh. Nah, berarti RF-nya itu Y, di mana Y ke bawah kan, berarti kurang dari sama dengan 1/4, di mana Y anggota bilangan real gitu. Gampang ya. Terus soal terakhir kayaknya. Oke, terakhir. Disuruh cari sumbu simetri dari fx min 3x kuadrat min 12x plus 1. Sumbu simetri itu ya balikannya ring. Sumbu simetri kan x, berarti cari xp nya berapa. Identifikasi dulu. Berarti ini A nya min 3, B nya min 12, C nya 1. Min B per 2A berarti min 12 per 2A berarti min 6. Min 3 kali berarti min 12 bagi 6, 2. Berarti min 2. Atau tulis sumbu simetri berarti X sama dengan min 2. Gitu. Sudah selesai. Mungkin kalau masih bingung sumbu simetri itu sebenarnya kan ada dua ya. Simetri itu ada yang namanya simetri lipat sama simetri putar. Lah yang dipakai itu yang simetri lipat. Jadi ketika grafiknya berbentuk seperti ini nggak bisa bagus. Kalau dilipat berarti kan di sini, biar bisa dilipat. Nah itu yang namanya sumbu simetri. Nah ini itu dia pastikan kayak gini toh. Koordinat kartesiusnya ini sumbu x, ini sumbu y. Nah dia kan titiknya di sini, titik di sini itu pasti y-nya kan 0. Jadi kayak x-nya berapa, y-nya pasti 0. Itu kalau titik. Kalau garis berarti dia pasti x sama dengan bla 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 gitu. Kayak x sama dengan min 2 yang tadi, bisa kayak x sama dengan 2 atau x sama dengan setengah, itu bisa. Intinya kayak gitu. Oke.